Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 8? Kita ketemu kembali dengan Ibu Yayu Eko Wahyu Ningsih dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 yang akan membahas tentang berbagi infak dan sedekah, yaitu pada surah Al-Fajr, surah yang ke-89, ayat 15 sampai 18. Pada surah Al-Fajr, ayat 15 sampai 16 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Yang artinya, fa ammal insanu, adapun manusia, apabila iza mabtalahu rabbuhu, Tuhannya mengujinya dengan memuliakannya, fa'akramahu, memuliakannya, wa nama'ahu, dengan kesenangan atau dengan nikmat, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Artinya apa? Pada ayat ini dikatakan bahwa ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada manusia, ketika Allah memberikan kesempatan yang banyak, kehidupan yang serba berkecukupan, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun sebaliknya, wa amma iza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanna. Yang artinya, wa amma, adapun, iza, apabila, mabtalahu faqaddaru alaihi, Tuhannya itu mengujinya dengan membatasi rizqohu, rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ahannan, Tuhanku telah menghinaku. Nah, pada dua ayat ini, kebalikannya, yang pertama diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah. Lalu mereka mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Yang kedua, kita diberikan sesuatu yang terbatas, serba terbatas, rezeki yang sedikit. Maka manusia juga mengatakan Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah dua ayat ini menjelaskan tentang tabiat manusia. Tabiat manusia yang memiliki kecenderungan antara tidak tahu dan zalim. Manusia tidak mengetahui akibat yang akan terjadi. Manusia tidak mengetahui bahwa semua ini yang terjadi adalah karena Allah. Keadaan yang kekal tidak akan berubah. Seakan-akan merasa dirinya, hidup kita itu akan kekal dan tidak akan berubah. Nah, pada ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, ketika kita diberikan rezeki yang berlimpah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, apabila kita diberikan kehidupan yang pas-pasan, rezeki yang sempit, apakah Tuhan tidak sayang kepada kita? Tidak. Allah tetap sayang kepada kita. Dan kita harus bersabar. Kepada siapa? Kita harus memohon. Kepada siapa? Kita harus bersabar. Kepada siapa kita harus meminta? Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Al-Fajr ayat 17 dan 18. Kalla balla tukrimul yatim, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Tukrimuna, bahkan kamu memuliakan yatim, anak yatim. Pada ayat yang ke-17, kalla bal tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, pada ayat yang 18 ini, bahwa kita dianjurkan untuk memberi makan pada orang miskin. Jangan kita tidak mengajak, tidak memberi makan orang miskin. Atau kita tidak menyantuni pada anak yatim seperti ayat yang ke-17.
Pada surah Al-Fajr ayat 17 ini mengisyaratkan kepada manusia agar kita menyayangi pada anak yatim. Dan pada ayat yang ke-18 agar kita memberi makan pada orang-orang yang miskin. Hal ini menjelaskan tentang keutamaan mengisyaratkan kepada manusia agar supaya manusia itu saling membantu, menyayangi pada anak yatim dan memberi makan pada orang miskin. Saling membantu, saling memberi makan, dan janganlah kita menjadi pendusta agama sebagaimana yang tertera pada surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika yadu'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin. Ini termasuk pendusta agama. Ini suatu contoh. Kita memberikan makan, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa khairu baiti fil muslimina, sebaik-baik rumah orang Islam. Ini baitu fihil yatimi, apabila di dalamnya itu ada anak yatim. Yahsanu ilai, kita perlakukan dengan baik. Rumah orang Islam yang paling baik adalah apabila di dalamnya ada anak yatim, diasuh, dipelihara, dididik dengan baik. Namun sebaliknya, wasaru baiti fil muslimina, seburuk-buruk rumah orang Islam, fihil yatimu yusa'u ilaihi, di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, diperlakukan dengan jahat. Artinya, ketika di dalam rumah itu dipelihara anak yatim, kemudian tidak didik, tidak diperlakukan dengan baik, bahkan dijadikan pembantu atau apa. Nah, inilah hati-hati. Maka berbuat baiklah kepada anak yatim, sayangilah, dan berilah makan pada orang-orang miskin, orang yang kekurangan. Karena yuk kita bersedekah pada kesempatan kemarin minggu yang lalu agar hidup kita menjadi berkah. Pada minggu ini adalah kita anjuran untuk menyayangi anak yatim, memberi makan pada orang miskin, dan tidak boleh berlaku sombong. Demikian pertemuan kita hari ini. Marilah kita berbuat baik selagi kita masih bisa. Marilah kita bersedekah selagi kita masih berlebihan. Saatnya untuk belajar. Tetap semangat. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.